Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, tertulis di dalam kitab Nabi Nehemia pasal 8 ayat 10. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Dungi Roma hatani si Nehemia ima pangarazai, dohot malim Esra si boto surati, dohot halak lepi akka nama ngapo-apoi si tuan natoropi, nin nama tu sadok si tuan natoropi. Nabadia do ari sadarion di Jahoba de batamunai, dibaheni unang godok rohamuna, jala unang tumatangis hamu, ay tumatangis be sadok bangsoi dung dibegi nasida hatani patiki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan menyingkapkan dosa dan kesalahan kita, memang logikanya perasaan pertama yang muncul seringkali adalah rasa bersalah, rasa malu atau sedih. Namun di balik rasa tidak nyaman itu, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak larut dalam rasa sesal, rasa bersalah dan rasa malu itu. Inilah yang dialami umat Israel. Saat Nehemia dan Esra membacakan Taurat Tuhan, umat itu menangis karena mereka menyadari betapa jauhnya hidup mereka berpaling dari kehendak Allah. Namun Nehemia mengingatkan mereka bahwa hari itu bukanlah saat untuk meratap, melainkan saat untuk merayakan kebaikan Tuhan. Lalu apa yang harus kita syukuri? Banyak orang berpikir bahwa sukacita adalah setelah semua masalah selesai. Namun Nehemia menegaskan hal yang sebaliknya. Lalu apa itu yang harus kita syukuri itu? Pertama adalah bahwa teguran firman Tuhan adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita terus berjalan di jalan yang merusak diri sendiri. Teguran melalui firman adalah bukti bahwa Dia menganggap kita sebagai anak yang dikasihinya. Yang kedua adalah teguran itu adalah kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Mengetahui dosa berarti kita diberi waktu dan kesempatan untuk berbalik atau bertobat sebelum dosa tersebut berakar lebih dalam dan membawa dampak buruk yang lebih besar. Kita tahu sahabatku semua bahwa kesadaran akan dosa adalah langkah awal menuju pemulihan. Tanpa kesadaran itu, kita akan terus hidup di jalan menuju kehancuran. Yang ketiga, teguran firman Tuhan itu pertanda tersedianya pengampunan dan kasih karunia. Teguran firman Tuhan tidak pernah bertujuan untuk memvonis atau menghancurkan kita, melainkan untuk mengarahkan kita kembali kepada kasih karunia Kristus. Ketika firman Tuhan menyingkapkan dosa, di saat yang sama firman juga mengingatkan bahwa pengampunan selalu tersedia bagi mereka yang mengakuinya secara tulus. Itulah yang disampaikan oleh Nehemia dan Ester sebagai alasan bagi mereka untuk tidak larut dalam duka cita. Maka jika teguran firman Tuhan telah menyadarkan kita dengan rasa sesal, rasa malu dan rasa bersalah, bergembiralah. Karena itu tanda kepekaan hati nurani yang masih bekerja. Jika hati saudara merasa tersentuh, tersinggung, atau sedih saat membaca atau mendengarkan firman Tuhan, itu adalah tanda bahwa hati kita belum keras. Kepekaan nurani dan pekerjaan Roh Kudus yang masih bekerja dalam diri kita adalah hal yang sangat layak disyukuri. Oleh sebab itu sahabatku, saat merasa tertegur oleh firman Tuhan, ubahlah respon dari menyalahkan diri sendiri secara berlebihan
menjadi doa ucapan syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.